Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan untuk pembahasan persamaan diferensial biasa, di mana dalam hal ini adalah PD linear order kedua ya, untuk kasus kedua. Jadi untuk kasus kedua, jadi di sini untuk kasus kedua itu adalah bila Rx itu sama dengan L sin Px ditambah dengan M cos Px. Itu ya. Maka solusi inhomogen dari suatu fungsi fx atau y itu adalah a cos Px ditambah b sin Px. Itu saya ngambil contoh. Kalau saya ngambil contoh, saya ambil contoh pertama, contoh kedua sekarang ya. Contoh satu tadi untuk kasus pertama itu adalah selesaikan PD dari Y double aksen dikurang Y aksen ditambah Y sama dengan 2 sin 2x kurang 3 cos 2x. Nah, yang pertama untuk mencari solusinya itu ada dua langkah kan. Kita tahu bahwa untuk langkah 1 itu adalah langkah pertama adalah mencari solusi PD homogennya. Artinya apa? Kalau kita mencari solusi PD homogennya, maka persamaan di atas Y double aksen dikurang Y aksen tambah Y itu sama dengan 0. Nah, sama halnya tadi kita misalkan ini masih soal yang sama, Y sama dengan Y sama dengan E berpangkat Rx, maka Y aksen R kali E berpangkat Rx, Y double aksen adalah R kuadrat E berpangkat Rx. Dari pemisalan ini kita substitusi masuk ke PD ini sehingga diperoleh R kuadrat E berpangkat Rx dikurang R E berpangkat Rx ditambah dengan E berpangkat Rx sama dengan 0. Kita keluarkan E berpangkat Rx sehingga menjadi E berpangkat Rx dikali R kuadrat kurang R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari R1 R2 nya. Nah, kita karena di sini E berpangkat Rx tidak sama dengan 0, maka R kuadrat kurang R ditambah 1 yang sama dengan 0. Sekarang kita mau cari ini solusi dari persamaan kuadrat ini. Sehingga di sini saya peroleh, jadi untuk R kuadrat kurang R tambah 1 sama dengan 0, itu saya buat bisa lebih sederhana menjadi R dikurang 1/2 kuadrat itu ditambah dengan 3/4 sama dengan 0. Ini bentuk lain dari R kuadrat kurang R tambah 1. Coba saja kalau R kurang 1/2 dikuadratkan itu kan jadinya R kuadrat dikurang R ditambah dengan 1/4 ya. Makanya di sini saya tambah lagi 3/4. Nah, ini maksud saya untuk membuktikan, artinya untuk membuktikan bahwa itu sama kan begini. Jadi R kurang 1/2 dikali R kurang 1/2 itu hasilnya adalah R kuadrat kurang 1/2R kurang 1/2R ditambah dengan 1/2 kali 1/2 ya. Jadinya adalah 1/4. Nah, dari sini kan kita bisa tuliskan R kuadrat kurang 1/2 kurang 1/2 jadinya 1. Nah, di sini kan ada tambah 3/4, makanya sini tambah 3/4. Jadinya adalah 1/4 ditambah 3/4 adalah 1. Nah, ini kan sama. Itu maksud saya. Nah, jadi
maksudnya di sini adalah bentuk lainnya ya. Nah, sehingga dari sini saya bisa tuliskan tadi kan bentuk dari R kuadrat kurang R tambah 1 sama dengan 0. Itu saya ubah menjadi R dikurang 1/2 berpangkat 2 ditambah 3/4. Ini sama dengan 0. Itu. Oke, jadi saya lanjutkan. Nah, dari sini artinya apa? Karena kita sudah peroleh artinya di sini adalah R dikurang 1/2 itu sama dengan ini berpangkat 2, ini artinya dia adalah pindah, berarti 3/4 ya. Atau saya bisa tuliskan seperti ini. Saya hilangkan pangkatnya, ini berarti plus minus akar dari 3/4. Ingat, imajiner. Kenapa? Karena dia ada tadi pindah ruas ke kiri, jadi minus 3/4 kan artinya imajiner. Nah, sehingga dalam hal ini A atau R sama dengan ini pindah ruas menjadi 1/2 ditambah plus dan dikurang, artinya plus minus dari 3/4 imajiner. Sehingga ini masuk solusi untuk kemungkinan akar yang ketiga, yaitu konjugat. Jadi saya bisa tuliskan solusi homogennya itu adalah E berpangkat minus 1/2 X. Itu adalah ini dari mana? Dari sini, dari ini ya, dari ini. Sehingga saya bisa tuliskan dalam kurung. Nah, ini yang saya maksud, A cos akar 3/2. Ini kan sederhananya saya bisa tulis 1/2 plus minus akar 3, kan akar 4 bisa dicabut 2 imajiner ya, X ditambah dengan B itu, kemudian sin akar 3/2 X, seperti pada kasus ini ya. Nah, sekarang kita masuk langkah ke langkah ke mencari solusi langkah 2. Jadi langkah 2 itu adalah mencari solusi inhomogen. Nah, sekarang tadi lihat pada soal awal itu kita melihat nilai Rx-nya. Jadi pemisalan untuk solusi homogen adalah Y sama dengan A cos Px. P-nya di sini karena soalnya adalah 2x, maka di sini 2x ditambah B sin 2x. Y aksennya adalah artinya minus 2A, turunan cos kan minus sin 2x ditambah 2B cos 2x, sehingga Y double aksennya adalah minus 4A cos 2x dikurang 4B sin 2x. Nah, nilai ke semua ini, jadi nilai dari semua ini nilai dari persamaan tersebut. Jadi anggap ini bintang 1, ini nilai dari bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 itu kita substitusi ke persamaan awal atau pada soal. Nah, soal awal kan soalnya adalah Y double aksen kurang Y aksen tambah Y itu sama dengan 2 sin 2x kurang 3 cos 2x. Nah, ini yang saya bilang kita substitusi kembali nilai bintangnya ini kan. Jadinya itu kita bisa lihat adalah minus 4A cos 2x kurang 4B sin 2x dikurang. Di aksen ini kurang, berarti dia menjadi tambah 2A sin 2x, berarti ini kali masuk kurang 2B cos 2x. Nah,
ditambah dengan Y. Berarti ini langsung saja tulis. Berarti ini jadinya kurang 4A cos 2X kurang 4B sin 2X. Itu sama atau ekivalen dengan 2 sin 2X kurang 3 cos 2X. Untuk memudahkan, kita kumpulkan yang sejenis. Artinya apa? Kita kumpulkan semua yang sin 2X dan cos 2X. Itu untuk memudahkan. Jadi yang di atas saya bisa tuliskan yang mengandung sin 2X. Jadi sin 2X yang mana saja? Nah, kita lihat ya. Jadi yang sin 2X adalah ini. Berarti 4, 2, kemudian minus 4. Nah, artinya saya bisa tuliskan, kita hapus dulu ini. Artinya minus 4 minus 4 kurang artinya kurang 4B, kemudian tambah 2A, kemudian dikurang 4B itu sama dengan dikali adalah sin 2X. Itu kan? Di sini ini salah ya, ini kan kurang Y, salah tulis tadi. Jadi ini kemudian soalnya adalah tambah Y, berarti ditambah dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Ini maksudnya ya. Nah, sehingga di sini tadi kalau saya kumpulkan yang khusus sin 2X, berarti di sini adalah minus 4, kemudian minus 4B dengan jadi minus 4B ditambah dengan 2A, kemudian ditambah dengan B, itu sama dengan sin 2X. Kemudian ditambah unsur yang mengandung cos 2X. Jadi minus 4A, kemudian kurang 2B ditambah dengan A. Itu adalah ini ekivalen dengan 2 sin 2X dengan sin 2X dikurang 3 cos 2X. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Ini kan minus 4A ditambah 4B ditambah 2A tambah B, itu bisa sederhana menjadi minus 3B ditambah 2A, itu sin 2X. Itu sin 2X, kita kecil sedikit supaya muat ya. Jadi atau saya tulis 2A kurang 3B, itu adalah sin 2X. Kemudian untuk cos yang sejenis adalah ini minus 4, berarti juga dapatnya adalah minus 3A dikurang 2B, itu cos 2X, itu ekivalen dengan 2 sin 2X kurang 3 cos 2X. Nah, ini yang saya maksud. Artinya kalau kita lihat koefisiennya, kita lihat koefisien dari sin 2X adalah ini, cos 2X ini. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 2A kurang 3B itu sama dengan ini, sama dengan 2. Dan yang kedua adalah minus 3A kurang 2B itu sama dengan minus 3. Tuh, ya. Nah, sekarang kita mau cari solusi AB-nya dulu kan, untuk mensubstitusi kembali ke persamaan awal ini. Artinya apa? Saya pakai metode eliminasi juga boleh, atau metode substitusi, terserah. Nah, ini kalau saya kali 2 jadinya 4A kurang 6B sama dengan 4. Ini minus 9A kurang 6B itu sama dengan minus 9. Kalau saya pakai kurang berarti ini habis. Jadinya adalah 13A sama dengan 13 positif, jadi A sama dengan 1. Nah, sekarang sudah diperoleh nilai A1. Nah, baru kita kembali mensubstitusi ke persamaan awal. Jadi substitusi A sama dengan 1 ke 2A kurang 3B sama dengan 2, diperoleh 2 kali 1 kurang 3B sama dengan 2.
minus 3B sama dengan, ini pindah berarti 0 ya, jadi B sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh nilai B. Sekarang substitusi nilai A dan B itu. Jadi substitusi A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 ke persamaan bintang di atas, yang pemisalan dari solusi jadi disubstitusi ke solusi inhomogen tadi, sehingga diperoleh Y sama dengan, tadi kan pemisalan A cos 2X ditambah B sin 2X, sehingga diperolehlah solusi inhomogennya itu adalah, hanya adalah 1, berarti tetap cos 2X, B-nya adalah 0, berarti tidak ada lagi ya, jadi 0 sin 2X. Paham? Jadi di sini adalah tambah 0 sin 2X, atau saya sederhanakan menjadi cos 2X. Ini adalah solusi dari inhomogen. Jadi ini adalah solusi dari inhomogen. Sehingga solusi secara umum, jadi solusi umumnya atau Y sama dengan YH ditambah YI, homogen dan inhomogen, diperoleh Y sama dengan, tadi kan E berpangkat 1/2, tadi berpangkat 1/2X dikali A cos akar 3/2 X ditambah B sin akar 3/2 X itu ditambah dengan cos X, ditambah dengan cos X ya, jadi cos 2X. Nah, jadi inilah solusi ya. Jadi inilah solusinya, solusi PD-nya. Oke ya, saya kira demikian untuk penjelasan saya terkait dengan kasus kedua, di mana bentuk Rx-nya berbentuk suatu fungsi yang berbeda dari polinomial yang mengandung sin cos. Demikian juga untuk mencari solusi homogennya itu dia perpaduan dari konjugat kompleks dengan ada suatu bentuk akar realnya ya, sehingga solusinya berbentuk demikian. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.